pagi semuanya, kita kembali lagi di Tanya Jiwa Podcast. Kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana pornografi dan masturbasi itu menghancurkan psikologi, menghancurkan mental dan pikiran, minds dari anak-anak muda terutama ya. Karena begini, banyak sekali kasus di mana anak-anak muda sekarang sudah semakin mudah akses kepada teknologi, ya kan? Kalau kita dulu, mungkin kalau kita pikir-pikir zaman dulu, yang sekarang mungkin sudah umur 30, sudah umur 35, 40. Dulu, kalau kita ingat-ingat, ketika kita masa-masa pubertas, masa-masa SMP, kita mulai mengenal yang namanya lawan jenis. Kita mulai mengenal yang namanya pornografi juga. Karena itu nggak akan terhindarkan sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita sedang dalam masa-masa pubertas dan masa-masa mencari jati diri, identitas gender ketika kita di masa-masa sekolah menengah ya, SMP. Dulu, seingat saya nih ya, nggak tahu kalau yang lain bagaimana ya. Seingat saya, kita mendapatkan stimulasi pornografi dulu itu susah sekali. Bahkan ketika kita ingin pun, itu belum tentu kita bisa dapat pornografi. Karena dulu hanya bisa didapatkan dengan membeli VCD, ya kan? VCD itu pun kita gak bisa sembarang beli, yang bisa beli hanya orang-orang dewasa. Dan si penjualnya pun itu tahu diri untuk tidak menjual itu kepada anak-anak karena ada kode khususnya ketika kita mau membeli pornografi, VCD atau DVD gitu ya, yang berisi pornografi di toko CD biasanya dimanapun. Nah, kalau dulu juga selain VCD ada juga menggunakan handphone, tapi handphone itu pun sudah gambarnya juga jelek ya kan, layarnya kecil, carinya juga susah, downloadnya juga susah, hasilnya itu nggak sepadan. Hasilnya kita susah-susah itu nggak sepadan dengan apa yang kita dapatkan gitu kan. Meskipun ya karena waktu itu mungkin pas kita zaman-zaman dulu ya, jadi kita bisa minta sama teman-teman kita. Dan teman-teman kita juga pasti ada beberapa yang suka membagikan pornografi kan. Apalagi yang cowok-cowok. Bahkan dulu seingat saya, waktu saya SMP itu bahkan yang cewek-cewek pun ternyata juga banyak memiliki pornografi di ponselnya. Waktu itu HP kan masih zaman-zaman Nokia ya. Saya nggak tahu apakah anak-anak zaman sekarang itu masih mengerti, masih memahami mengenai Nokia itu juga. Karena Nokia itu dulu kan canggih banget dianggapnya, sudah bisa memutar video. Dulu aplikasinya itu namanya Real One. Saya nggak tahu apakah kalian masih ingat atau enggak. Namanya Real One untuk memutar eh, video yang punya ekstensinya itu namanya 3GP, 3GP. Kalau zaman sekarang mah, wah sudah 4K, sudah HD gitu kan ya. Dan mereka pasti akan merasa lebih worth it untuk menghabiskan banyak waktu, menghabiskan kuota, menghabiskan uang untuk sesuatu yang bagus gitu loh. Kalau dulu kita nggak merasa kalau itu worth it, jadi kita hanya bisa minta saja. Dan kebetulan ternyata banyak juga suppliernya dari teman-teman kita sendiri gitu bahkan. Nah, era yang sudah mulai berubah seperti ini, zaman sekarang, itu aksesnya kan sudah mulai gampang banget. Dulu, internet susah. Dulu internet itu susah banget. Kita mau langganan internet itu hanya ada satu, yaitu Speedy, Telkom Speedy. Sebelum Speedy pun hanya bisa dari abonemen telepon. Jadi kalau lagi menggunakan internet, kita nggak bisa telepon dan nggak bisa menerima telepon. Dan harganya itu sangat mahal banget. Ya, apalagi dulu data kan masih kecil-kecil ya. Sekecil itu aja harganya mahal banget. Apalagi kalau sekarang yang kuotanya itu dibebaskan ya kan. Nah sekarang internet itu harganya murah banget ya. Di handphone itu bahkan kita bisa dapat beberapa giga hanya dengan 15.000, 20.000. Bisa untuk 1 minggu. Artinya 1 bulan paling hanya sekitar 80.000 sampai 100.000 gitu. Dan langganan internet pun sekarang murah kan.
Satu bulan itu ada yang 200.000, ada yang 300.000. Kalau dulu langganan internet itu masih sedikit, pilihannya pun hanya satu. Sekarang sudah banyak, ada IndiHome, ada Biznet, ada First Media, ada MyRepublic, macam-macam kan. Bahkan ada internet provider lokal di tiap daerah yang bisa memberikan itu juga. Nah, karena aksesnya sekarang semakin gampang dan situsnya pun sekarang jauh semakin banyak. Kalau dulu situsnya itu masih sedikit dan aksesnya itu kan harus menggunakan kartu kredit juga kan ya. Dan yang gratis itu agak terbatas. Nah, sekarang yang gratis itu sangat banyak, dan perubahan era seperti inilah yang membuat anak-anak mudanya itu semakin mudah untuk akses internet murah, makin cepat, dan sekarang untuk akses yang video-video seperti itu juga banyak yang gratis. Bahkan kalau mau bayar pun memiliki kartu kredit sekarang sudah bukan sesuatu yang sulit kan untuk anak-anak ini. Untuk anak umur 17 tahun apalagi mungkin sudah bisa kartu kredit. Ya kan, semua akses jadi lebih mudah. Dan blokir dari Kominfo itu menurut saya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya ada sedikit sih, ada sedikit, yaitu untuk membatasi. Dan yang tidak bisa menembus akses itu adalah orang-orang yang mungkin sebetulnya gaptek. Tapi anak zaman sekarang itu sudah sangat melek teknologi. Untuk melampaui batasan dari Kominfo, yaitu internet positif ya namanya ya, itu banyak caranya, saya nggak perlu menjelaskan gitu. Dan kalau kita ketik di Google internet positif, yang muncul pertama adalah bagaimana cara membuka blokir internet positif tersebut, sehingga aksesnya akan jadi tetap gampang. Ibaratnya itu hanya pintu, tapi ada jalan tolnya yang lebih gampang gitu loh. Ada pintu tol, ya kan? Kemudian maksudnya ada jalan utama. Ada jalan utama ditutup nih, nggak boleh masuk. Tapi ternyata di sampingnya itu ada jalan tol yang menuju ke sana, jalan khusus gitu. Ya sama aja bohong kan? Sebetulnya buat apa juga ada internet positif gitu. Tapi paling tidak internet positif itu cukup membantu lah untuk beberapa blokir hal-hal yang kurang baik seperti pornografi, judi, dan lain-lain. Oke? Nah, para anak muda yang makin gampang akses itu juga pada akhirnya jadi gampang untuk terpengaruh. Ada beberapa kasus yang saya tangani juga yang berkaitan dengan pornografi dan masturbasi juga pada akhirnya. Yaitu begini, ketika para anak-anak yang bahkan masih di bawah umur ya, umur 12, ketika dia baru belajar untuk mencari jati diri, untuk memahami interaksi dengan lawan jenis dan lain-lain ya kan, dan minat seksualnya itu mulai timbul, mereka mulai penasaran. Akhirnya karena mungkin ada teman-temannya yang memiliki pornografi, pada akhirnya menonton bersama-sama dan mulai penasaran, ini gimana, kok caranya bagaimana, kok seperti ini, kok ada perempuan dan laki-laki seperti ini. Mereka akhirnya mengeksplorasi. Eksplorasinya itu, kalau tempatnya oke, ada orang tua yang mengawasi juga, itu masih nggak apa-apa. Tapi seringkali kasusnya adalah anak-anak yang di dalam asrama. Asramanya itu juga isinya tidak ada lawan jenis, semuanya sesama jenis. Pada akhirnya mereka mengeksplorasi dengan sesama jenisnya. Disinilah yang kadang mulai muncul bahaya, karena orang ketika melihat seperti itu mungkin akan langsung menyangka, wah jangan-jangan mereka penyuka sesama jenis. Padahal belum tentu. Mereka hanya sedang mengeksplorasi berdasarkan apa yang mereka lihat di pornografi. Dan bahkan mungkin mereka ingin melakukan masturbasi tapi nggak tahu caranya, kemudian belajar dari temennya itu yang mungkin sesama jenis juga. Nah, akhirnya jadi muncul yang namanya mungkin kalau orang lihat itu kayak seperti kasus sesama jenis gitu. Itu kasus yang sering saya tangani. Bahkan untuk tahun ini itu ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 anak yang tinggal di asrama
yang mendapatkan akses ke pornografi dan pada akhirnya mereka mengeksplorasi dengan sesama jenisnya. Tentunya orang tua akan kaget semuanya gitu. Oh, kok bisa? Saya nggak nyangka kalau anak saya seperti itu. Saya nggak yakin kalau mereka sebetulnya penyuka sesama jenis, tapi eksplornya dengan sesama jenis itu memang betul. Nah, maka dari itu kita juga harus hati-hati. Karena pornografi dan masturbasi ini akan banyak dampaknya, akan banyak efeknya, sampai bisa mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi mental kita juga. Begitu, ya. Meskipun pengaruhnya itu bisa berbeda-beda dari masing-masing individunya. Ada yang mungkin mau dikasih stimulasi pornografi seperti apapun, mungkin nggak akan terlalu terpengaruh karena dia punya kontrol yang sangat besar, sangat baik gitu. Tapi ada yang mudah terpengaruh juga karena berbagai aspek, macam-macam ya. Dan tentunya potensi dari pornografi ini kan pada akhirnya ya, mau laki-laki kayak mau perempuan kayak, itu akan berujung pada masturbasi biasanya. Karena pastinya ketika kita menonton pornografi, meskipun mungkin awal-awal kita nggak tahu ya itu apa, tapi insting dalam diri manusia itu bisa mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu aroused atau kita merasa terangsang secara bawaan dari diri kita, meskipun kita nggak tahu itu apa gitu kan ya dari pornografi itu. Nah, itu memang bawaan dari diri kita. Dan pada akhirnya ketika kita punya sexual tension seperti itu, yang kita merasa terangsang, kita perlu untuk melepaskan tension tersebut, merasa kita harus melepaskan hasrat seksual tersebut dengan bentuk masturbasi. Karena gimana lagi caranya kalau kita punya sexual tension yang sangat besar, nggak mungkin kita biarkan gitu. Apalagi kalau kita habis menonton pornografi. Itulah juga salah satu masalahnya. Mau laki-laki kayak mau perempuan kayak sama saja, ujungnya tetap masturbasi. Tapi kalau perempuan, mereka itu lebih bisa terangsang dalam bentuk selain visual, dia juga dalam bentuk cerita biasanya, storyline, atau mungkin dalam bentuk tulisan. Sehingga mereka membayangkan dan berfantasi sendiri. Karena perempuan itu memiliki kemampuan berfantasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan mereka lebih mudah terangsang kalau menggunakan cerita, biasanya dalam bentuk stensil. Kalau stensil itu di zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin sudah agak berkurang. Nah, ketika perempuan mencari pornografi pun itu bisa memiliki apa ya, tema yang berbeda-beda gitu. Kalau laki-laki itu ada yang penting aksi seksualnya. Tapi kalau perempuan yang penting adalah ceritanya, siapa tokoh utamanya. Bahkan ada analis Google ya, ini kalau kalian pengen cari, ada analis Google yang membuat semacam rekap pencarian pornografi dari perempuan. Perempuan itu mencari pornografi yang cukup menarik-menarik ya. Ada yang tokoh utamanya itu vampir, tokoh utamanya itu bajak laut, tokoh utamanya itu dokter, apa ya, profesional apa, atlet olahraga, begitu-gitu. Jadi mereka seperti berfantasi seakan-akan aku sedang mencari, mungkin ingin berfantasi dengan seorang profesional apa gitu ya, dengan milioner apa, dengan bilioner siapa gitu. Mereka berfantasinya itu sampai situ. Tapi kalau laki-laki cenderung yang penting aksi seksualnya saja gitu kan. Nah, kurang lebih di situ bedanya untuk laki-laki dan perempuan. Dan karena dampak dari pornografi ini ya akan berujung pada masturbasi. Tentunya ini akan berpotensi menimbulkan masalah ke depannya. Entah itu dari sisi pornografinya atau dari sisi masturbasinya. Yang pertama, dampak dari masalah ini adalah ada ketergantungan, adiksi, dan compulsion. Artinya di sini adalah ketika orang sudah terlanjur menonton pornografi, dia akan semakin penasaran. Kira-kira ada apa lagi ya? Ada tema apa lagi ya? Dengan perempuan seperti apa lagi ya? Laki-lakinya seperti apa lagi ya?
bentuk tubuh perempuannya seperti apa lagi. Jadi dia akan semakin penasaran dengan berbagai macam pornografi. Begitu. Dan ketika kita melihat pornografi, di otak kita itu mendapatkan stimulus. Stimulus itu menghasilkan hormon yang namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang muncul ketika kita berhasil melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Jadi kayak rewardnya, kita akan merasa ada achievement, kita merasa senang gitu, kita merasa puas. Oke? Dan ketika kita menonton pornografi dan kita melakukan masturbasi pada akhirnya, hormon dopamin itu akan semakin banyak menyemprot. Dan pada akhirnya, ketika kita melakukan sesuatu, misalkan stres gitu ya, kita sedang melakukan sesuatu yang membuat kita stres. Untuk menyeimbangkan kembali mental kita, menyeimbangkan kembali stres kita, level stres kita bisa beralih pada sesuatu yang akhirnya nggak sehat, yaitu ke pornografi dan masturbasi. Padahal seharusnya ketika orang mengalami stres, mengalami sulit fokus, dia harusnya rilis stres itu dalam bentuk misalkan ya olahraga, ketemu teman-teman, bersosial, atau jalan-jalan di alam gitu ya, atau dengan hewan piaraan kita bisa berjalan-jalan bareng, atau ketemu dengan pasangan kita yang membuat kita menjadi nyaman kembali gitu. Tapi kalau orang sudah kecanduan dengan pornografi, dia akan terus-menerus mencari relief, mencari kayak untuk menurunkan level stresnya itu, mencari kelegaan dengan cara pornografi, menonton pornografi dan melakukan masturbasi. Dan seringkali jadi munculnya itu impulsif, itu kompulsif. Ketika kita sedang melakukan sesuatu hal pun apapun ya, sedang bekerja, sedang sekolah, sedang bersama teman-teman, kadang-kadang di otak kita jadi muncul gambaran-gambaran yang kita sering tonton di pornografi itu, sehingga muncullah semacam arousal gitu ya, kita jadi terangsang meskipun situasinya itu nggak tepat. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu juga. Dan pada akhirnya ketika kita ketergantungan, ketika kita mulai untuk merasakan efek atau dampak negatifnya seperti tadi, ketergantungan dalam hal yang sebetulnya nggak terkait dengan pornografi, tapi kita bisa terangsang dalam situasi umum. Ketika kita bekerja pun kita pada akhirnya memikirkan itu terus. Pada akhirnya kan kita merasa kalau kita itu nggak bisa mengontrol diri kita. Kita akhirnya merasa bersalah juga dan merasa malu dengan diri kita. Nah, itu yang akhirnya akan mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita memikirkan itu terus. Ya kan? Ketika kita memikirkan itu terus, pada akhirnya performa kita dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial juga akan ikut menurun. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah distorted body image. Ketika kita melihat pornografi, seringkali mereka yang melakukan atau aktor-aktrisnya pornografi itu kan melakukan semacam perubahan dalam bentuk tubuhnya mereka. Yang disukai seperti apa? Misalkan yang payudaranya besar, atau mungkin yang sangat kurus, atau yang sangat gemuk, atau yang laki-lakinya mungkin penisnya itu sangat-sangat besar gitu ya, nggak masuk akal. Kemudian mungkin dari berbagai macam lah, dari bentuk tubuh, dari apapun, itu membuat kita itu jadi memiliki gambaran tubuh yang tidak masuk akal gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita sedang menonton pornografi itu kan kita membayangkan kita ada di dalam posisi aktornya atau aktrisnya gitu kan. Nah, ketika kita membayangkan, seringkali kita tuh seakan-akan kita menjadi orang itu. Nah, kenyataannya apa yang kita miliki belum tentu sama dengan orang itu kan, aktornya. Akhirnya kita membandingkan. Ketika kita membandingkan, kita pada akhirnya merasa, kok punyaku kayak gini ya, kok aku nggak bisa seperti itu ya. Karena semua yang di dalam film itu kan semua buatan mereka untuk memuaskan fantasi yang dimiliki oleh penontonnya. Nah, pada akhirnya kita sebagai penonton merasa kalau
loh kok penisku kecil, nggak seperti yang ada di video tersebut, nggak seperti yang ada di pornografi. Kok mereka bisa lama sekali sampai ejakulasi, tapi kok aku baru sebentar aja langsung ejakulasi gitu. Jadi kita merasa inferior dibandingkan orang-orang tersebut. Dan pada akhirnya kita merasa kalau, aduh kok aku separah itu ya, nggak sehebat mereka. Kita merasa lebih buruk dari mereka, dan body image kita atau pandangan kita terhadap diri kita akhirnya semakin menurun. Nggak cuma laki-laki, perempuan pun juga iya. Ketika perempuan melihat aktris-aktris yang ada di pornografi tersebut, bisa saja mereka akan terpengaruh. Kok payudara mereka besar-besar sekali ya, punya aku nggak sebesar itu, aku pengen jadi seperti itu. Pada akhirnya mereka mengubah diri mereka, diri kita menjadi seperti apa yang ada di dalam pornografi tersebut. Dan itu pada akhirnya membuat gambaran kita tentang diri kita sendiri itu akan semakin buruk. Oke? Kemudian yang ketiga adalah masalah relasi. Nah, ketika kita sudah sangat-sangat ketergantungan terhadap pornografi, kita menjadi apa ya? Memiliki gambaran yang bermasalah kan terhadap apa yang dimaksud dengan relasi lawan jenis terutama gitu. Nah, ketika kita punya lawan jenis, kita punya pasangan, seringkali kita punya ekspektasi yang lebih akibat dari pornografi tersebut. Oke, nah ketika kita punya ekspektasi lebih, seringkali pasangan kita itu tidak bisa menuruti ekspektasi tersebut, karena kan ekspektasi itu hanya ada di pornografi. Anggaplah misalkan pornografi itu mengajarkan untuk beberapa aksi seksual yang sebetulnya tidak semua orang bisa melakukan itu, misalkan anal. Oke, anal, atau mungkin kita melakukan apa sih ya, misalkan kita mengeluarkan sperma tapi bukan di dalam vagina gitu misalkan, tapi mungkin disemprotkan kemana-mana gitu kan. Nah, sedangkan hal-hal seperti itu kan tidak semua orang bisa menerima. Tapi karena ada ekspektasi yang lebih akibat penonton pornografi, masalah dari pengalaman di dunia nyata dengan pengalaman di dunia maya dengan pornografi tersebut kan jadi nggak sinkron. Akhirnya orang sering kecewa. Kok ternyata di dunia pornografi itu jauh lebih menarik ya daripada di dunia nyata. Akhirnya itu berpengaruh dengan relasi orang ini dengan pasangannya. Karena harapan-harapan dia tidak terpenuhi di dunia nyata seperti itu. Karena kan ya namanya pornografi kan pasti berlebihan dong pastinya. Kemudian yang keempat adalah desensitization, yaitu ketika kita sudah sangat-sangat terpengaruh dengan media, dengan pornografi ya, video atau masturbasi, seringkali kita jadi sudah tidak terlalu sensitif dengan itu. Sampai mana kita tahu, kadang-kadang kita bisa tahu kalau misalkan orang ini ketika menonton pornografi sudah tidak lagi merasa terangsang, sudah tidak lagi merasa ini adalah sesuatu yang menarik, tapi dia tetap menonton. Itulah tanda-tanda ketika dia sudah mulai desensitization, artinya sudah tidak sensitif lagi dengan hal-hal seperti itu, hanya karena kebiasaan saja makanya dia melakukan itu. Dan bahkan ketika dia melakukan masturbasi, dia sudah tidak lagi merasakan nyaman, tidak lagi merasakan enak gitu ya dari masturbasi, karena sudah tidak sensitif lagi. Pada akhirnya ini akan berpengaruh pada aktivitas seksual di dunia nyatanya. Misalkan ketika seseorang ini memiliki pasangan, memiliki suami atau memiliki istri, dia akan semakin merasa kalau kok nggak ada rasanya ya, kok jadi biasa aja ya, jadi flat-flat aja rasanya, karena sudah terpengaruh oleh pornografi dan masturbasi itu. Udah nggak ada rasanya karena udah terlalu sering gitu loh. Nah, disitulah akan jadi mulai muncul masalah juga gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menjadi muncul rasa bersalah dan rasa malu. Ketika muncul rasa bersalah dan rasa malu,
akibat dari pornografi dan masturbasi yang berlebihan, orang ini jadi sulit untuk berinteraksi sosial, sulit untuk merasa kalau aku ini pantas untuk mendapatkan pasangan, aku nggak bisa bersosial dan lain-lain. Dan ini juga sebetulnya hubungannya itu bukan satu arah ya, tapi dua arah. Bisa jadi kayak misalkan aku sulit untuk berinteraksi dengan lawan jenis, aku berinteraksi dengan teman juga susah, sehingga dia melampiaskannya di dunia maya dengan pornografi dan masturbasi, gitu ya. Tapi begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau misalkan di dunia maya, pornografi dan masturbasi, kita berlebihan, ketika kita berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan orang lain, dengan teman, dengan lawan jenis, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kamu bersosial. Pasti kamu akan muncul rasa malu, karena kamu pastinya nggak mau sampai kamu ketahuan bahwa kamu adalah seorang pecandu pornografi, gitu kan? Pasti akan muncul rasa malu. Dan ketika kita merasa terkonflik gitu ya dengan value personal, tentunya itu akan juga membuat kita jadi malu. Misalkan begini, kita diajarkan dari kecil bahwa kita tidak boleh kurang ajar dengan lawan jenis kita. Misalkan tidak boleh menyentuh, tidak boleh melakukan sexual assault atau melakukan hubungan seksual tanpa tanpa konsen gitu ya. Tapi ketika kita melakukan kecanduan atau adiksi dalam pornografi, seringkali dalam pikiran kita isinya kan juga pornografi semua. Kadang-kadang kita jadi membayangkan dengan orang-orang tertentu gitu kan. Akhirnya konflik dengan value yang dimiliki orang ini gitu. Akhirnya dia merasa bersalah, merasa malu juga seperti itu. Apalagi kalau ada konflik dengan agama juga, dengan religi. Ketika ada masalah dengan religi juga, tentunya religi juga pasti kan melarang untuk kecanduan pornografi dan juga masturbasi. Ketika itu berkonflik, ya tentunya akan muncul rasa malu kan ya. Dia jadi tidak bisa untuk melakukan interaksi lagi dengan orang lain, mungkin interaksi dengan agamanya, dengan religinya, dia juga merasa malu, merasa tidak layak untuk itu. Dan itu sering dirasakan oleh orang-orang juga. Nah, kemudian yang keenam adalah mengenai isolation. Orang-orang yang memiliki kecanduan atau adiksi dalam pornografi dan masturbasi, mereka seringkali menarik diri dari hubungan dengan sosialnya. Tentunya karena rasa malu tadi, karena rasa malu dan rasa bersalah, sehingga mereka merasa aku kayaknya udah nggak pantas lah untuk berhubungan dengan orang lain, untuk bersosial, karena aku ini orang yang kotor dan lain-lain gitu ya. Karena seringkali juga untuk kita beraktivitas adiksi pornografi gitu ya, itu kan makan waktu yang lama sekali sebetulnya. Bahkan kita sampai mencari, kita sampai download, kita sampai cari-cari lagi, download lagi, untuk mencari mana yang kayaknya bisa membuat kita itu seneng gitu. Karena kan tadi kita sudah bicarakan mengenai hormon dopamin. Ketika kita sudah terlalu sering, kadang-kadang kita tuh jadi kebal gitu. Kayak tadi desensitization, kita akan mencari yang lebih lagi. Kita akan mencari lebih yang menarik lagi, yang menarik lagi. Kita kan nggak ada berhentinya gitu. Dan itu memakan waktu, nggak cuma 1 jam, nggak cuma 2 jam, tapi seharian pun bisa gitu loh. Sehingga ketika kita memakan waktu sebanyak itu, akhirnya kita jadi mengisolasi diri. Kita nggak ketemu teman-teman, kita nggak bekerja, kita nggak sekolah, kita nggak keluar rumah, dan akhirnya kita mengurung diri di rumah gitu. Kemudian yang ketujuh adalah ada masalah atau dampak dalam fungsi seksual kita. Seringkali ketika kita terlalu adiksi dalam pornografi, kita mengalami yang namanya disfungsi seksual, bahkan bisa sampai disfungsi ereksi, ejakulasi dini, dan sampai disfungsi ereksi, ada yang ejakulasi dini, atau bahkan ada yang tidak bisa melakukan ejakulasi. Karena ini kan ibaratnya karena
sudah terlalu terbiasa dengan pornografi. Dia butuh stimulasi yang lebih. Dia butuh stimulasi yang sangat luar biasa seperti pornografi tersebut. Sedangkan di dunia nyata mungkin bagi individu ini tidak ada yang bisa melebihi di pornografi tersebut, sehingga muncullah masalah-masalah di dalam seksual tersebut. Karena tentunya pornografi itu kan memiliki fantasi-fantasi yang sangat berlebihan kan mengenai seksual, sehingga ya kita nggak bisa untuk melawan fantasi seksual tersebut, kecuali di dunia nyata juga kita bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi itu kurang lebih 7 potensi masalah yang muncul ketika kita memiliki adiksi dalam pornografi atau dalam masturbasi, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Nah, sekarang kita harus memberikan solusi juga penanganannya, bagaimana menangani adiksi dalam pornografi dan masturbasi. Penanganannya itu sebetulnya mirip dengan penanganan adiksi pada umumnya, ya kan? Biasanya ketika orang adiksi itu bisa dilakukan penanganan yang namanya behavior modification. Oke. Di sini kita modifikasi perilakunya. Jadi misalkan ketika dia dalam kondisi apa, dia akan melakukan apa. Kondisi A, dia akan melakukan B. Dari sini kita bisa menyimpulkan, kayak misalkan ada orang adiksi merokok. Kenapa dia merokok? Karena dia merasa stres. Ketika dia stres, dia harus merokok. Oke, ini A dan B-nya. Sekarang kalau misalkan mengenai pornografi, kenapa kamu menonton pornografi? Kenapa kamu melepaskan hasrat seksualmu dalam masturbasi dengan pornografi? Karena tidak bisa bersosial, tidak bisa berinteraksi dengan lawan jenis. Karena aku merasa kalau aku jelek, karena aku merasa kalau aku nggak bisa mendapatkan orang yang baik, dan lain-lain. Yang kita selesaikan, yang kita modifikasi adalah perilakunya. Kenapa? Berarti kan dia tidak bisa melakukan interaksi sosial gitu kan ya. Berarti kita modifikasi. Yang tadinya dia ketika stres, ketika tidak bisa melakukan interaksi sosial, dia larinya ke pornografi dan masturbasi. Sekarang dia larinya harus diubah ke bertemu seseorang, entah itu pasangan, entah itu lawan jenis, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu semacam konselor, atau mungkin dalam ilmu agama dan lain-lain. Itu bisa untuk memodifikasi. Oke. Kemudian yang dimodifikasi lainnya adalah ketika dia merasa sedang dalam tekanan, stres gitu ya. Biasanya kan dia larinya dalam pornografi. Sekarang ketika dia stres, dia harus melampiaskan itu dalam hal lain. Misalnya dalam hal olahraga. Minimal nggak harus hal yang sangat-sangat berfaedah gitu ya. Tapi minimal lebih baik daripada pornografi. Oke. Misalkan dalam kondisi stres tadinya lari ke pornografi, sekarang larinya ke makanan misalnya gitu ya, misalnya. Meskipun harus hal yang setara sih sebetulnya. Nah, pornografi itu kan sebetulnya setaranya dengan intimasi. Masturbasi juga itu setaranya dengan intimasi. Artinya ketika kita ingin mengubah perilaku, carilah perilaku yang sepadan atau setara. Kalau pornografi samanya dengan intimasi, artinya ketika kita stres, kita mencari intimasi, kita mencari kedekatan dengan orang lain. Kalau begitu, carilah pasangan, carilah kedekatan dengan teman, dengan pasangan gitu loh. Ya, dengan cara seperti itu kita akan bisa memodifikasi perilaku itu. Mungkin nanti akan ada kesulitan, gimana emang cari pasangan itu gimana? Aku merasa nggak bisa bersosial dan lain-lain. Nah, disitulah kita mengajarkan bagaimana cara bersosial seperti itu. Misalnya, kita mengajarkan dari awal bagaimana cara untuk lebih menarik di mata orang, misalkan dengan merawat diri, mengubah diri kita menjadi lebih disukai gitu. Misalkan dirapikan, apa kita punya rambut, kita punya dandanan, kita cara berpakaian kita lebih menarik di mata orang, misalkan seperti itu. Kemudian yang tadinya misalkan baru bisa berbicara kalau ditanyai orang, sekarang lebih banyak menanyai orang. Kalau kita bingung masalah topiknya apa, kita sering-sering baca buku, mencari topik, kita sering-sering lihat media sosial, apa yang lagi ngetren sekarang ini.
kita bisa mempelajari semua itu. Oke? Nah, dengan cara-cara seperti itu kita akan mengubah perilaku kita lebih bersosial dan kita bisa mencari intimasi dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara pornografi dan masturbasi seperti itu. Dan bisa juga dengan cara kita mengejar sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar pornografi. Tentunya kalau hanya sekedar pornografi kan kita nggak ada makna di situ. Maknanya kan intimasi, tapi kita pada akhirnya kan nggak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu ketika kita setelah menonton pornografi, setelah melakukan masturbasi, kita merasa kosong setelah itu gitu kan. Nah, maka dari itu kita mencari sesuatu yang lebih bermakna, entah itu pekerjaan, pasangan, teman-teman yang baik gitu ya. Kemudian mungkin kita merasa meningkatkan harga diri kita, itu kan lebih bermakna jauh. Kemudian yang terakhir adalah real love seeking. Kan sebetulnya kita mencari intimasi ya. Kalau kita mencari intimasi, kita harus belajar bagaimana caranya untuk mencari pasangan, mencari lawan jenis yang real. Karena pastinya di situ dia akan merasa kesulitan kan. Tapi dengan perilaku mencari itu, dia akan mendapatkan pengalaman, mendapatkan hormon dopamin, semprotan dopamin yang lebih lagi, karena itu kan pengalaman baru yang belum pernah dia lakukan, dan cenderungnya dia akan merasa excited dengan hal itu asalkan diajarkan dengan baik gitu. Memang pasti akan ada kesulitan untuk kita mengubah diri kita dari adiksi. Kenapa? Karena baseline atau dasar dopamin yang biasanya kita dapatkan dari masturbasi dan pornografi itu kan jadi tinggi banget. Makanya kita jadi kebal gitu, desensitization. Tapi kita dengan tidak menonton pornografi, tidak melakukan masturbasi selama paling nggak 1 bulan, 2 bulan gitu ya, untuk awal-awal, pasti nanti akan turun ke baseline lagi gitu. Dari dopaminnya itu akan turun lagi. Nah, ketika turun inilah kita manfaatkan untuk perilaku mencari sesuatu, memenuhi tujuan atau goal seeking gitu ya, sehingga hormon dopamin itu akan naik pelan-pelan sesuai dengan perilaku kita yang goal seeking tersebut gitu, ya kan? Nah, intinya begini, ketika kita ingin sembuh dari sebuah adiksi, kita harus mencari perilaku lain, aktivitas lain yang bisa memberikan kita rasa senang, makna, dan dopamin, sehingga perilaku kita yang tadinya dalam adiksi bisa pelan-pelan berubah ke dalam perilaku yang lebih bermanfaat gitu ya. Kurang lebih begitu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat podcast ini. Apabila kalian suka, jangan lupa untuk klik like ya di video ini. Jangan lupa juga untuk klik subscribe untuk kalian yang nonton video juga. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga. Ya, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi mengenai hal ini. Dan jangan lupa juga untuk komen ya, ketika kalian mungkin punya pertanyaan-pertanyaan untuk seputar psikologi atau seputar topik yang kita bawakan pada hari ini. Oke, semoga bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua. Bye-bye.